Tuhan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jangan
keluarga. Tuhan juga memberikan berkatnya untuk setiap anak-anak kita yang sekolah. Tuhan berikan kelulusan, Tuhan memberikan kenaikan kelas, Tuhan memberikan pertolongan hari lepas hari. Kita bersyukur untuk pertolongannya buat yang Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan yang berikan pertolongan, Tuhan yang berikan kekuatan pada setiap umatnya dalam satu minggu ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk rahmat-Mu, untuk kebaikan, atas kehidupan kami dan umat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, kami mengucapkan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk anak-anak kami Tuhan. Engkau sertai juga berkati Tuhan. Saya bersyukur atas prestasi yang mereka peroleh Tuhan, kenaikan kelas yang mereka capai Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan yang menjaga umat Tuhan dan mengalami kelemahan, dan mengalami kesembuhan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Suka baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk kota kita Purwokerto. Kita akan doakan untuk masa depan kota ini, berdoa untuk keselamatan kota ini, berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di kota ini. Doakan setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Sekali lagi mari kita berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk kota kita. Dalam nama Kasih Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, kami ini juga Tuhan, berdoa Tuhan untuk kota ini Tuhan Yesus. Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya Tuhan, tetap menyertai daerah ini. Tolong berkati daerah ini Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan, jadikan daerah ini daerah yang aman, tentram dan damai. Oh, jadikan daerah ini menjadi daerah yang maju Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja mengenai daerah ini. Tuhan tetap menyertai dan memberkati gereja-gereja mengenai daerah ini Tuhan Yesus. Berkati hamba Tuhan yang ada di daerah ini Tuhan Yesus, dalam mengembalakan jemaat-jemaatnya Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat, kekuatan, Kau cukupkan segala kebutuhan bagi mereka Tuhan Yesus, agar mereka juga dapat leluasa mengabarkan kebenaran firman Tuhan di daerah ini Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa memuji-muji Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan, nama Tuhan Yesus, haleluya. Saat ini kita akan berdoa juga untuk gereja kita. Kita berdoa untuk visi misi ke depan untuk tahun ini dan tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan yang akan mempertajam visi misi gereja ini, dan Tuhan yang akan mengembangkan setiap kapasitas gereja ini hingga lebih luas lagi gereja ini dapat menjadi dampak, menjadi berkat untuk kota kita. Doakan juga untuk penggembalaan Bapak Pendeta Nono Robi Harjo, berdoa untuk kesehatannya, doakan juga untuk setiap kepemimpinannya. Biar Tuhan yang memampukan, Tuhan yang berikan pertolongan. Saya minta Pak Victor berdoa untuk kalian. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk gereja kami GBIS Purwokerto, kiranya Tuhan tetap menyertai, memberkati gereja kami ini Tuhan Yesus, dimana kami dapat bertumbuh iman di tempat ini, wadah kami untuk mengenal Engkau lebih jauh lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, berkati segala visi misi Tuhan yang sudah direncanakan oleh GBIS ini, yang seturut dengan kehendak Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Satu persatu visi misi dapat kami selesaikan. Terima kasih juga rencana-rencana ke depan dari gereja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga turut berencana beracara di dalam gereja ini. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dan Ibu Bibi dalam mengembalakan di GBIS ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau tetap memberikan hikmat, marifat ya Tuhan Yesus dalam mengembalakan di tempat ini. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kecukupan Tuhan Yesus, segala apa yang mereka cita-citakan Tuhan, biarlah Tuhan juga ada dalam rencana Tuhan, dan Tuhan mengabulkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu tetap dapat menjadi berkat, berdampak bagi semua orang ya Tuhan Yesus, terutama di dalam pengembalaannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu dan segala permasalahan yang dihadapi. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menguatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan Ibu Suci berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit lemah tubuhnya. Doa untuk Ibu Suryati, berdoa juga untuk jemaat yang lain yang sakit, berdoa juga untuk ibadah selama 1 minggu ini. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terlebih kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa, untuk setiap ibadah-ibadah di tempat ini kami percaya Bapa, Engkau memberkati dalam setiap ibadah raya minggu di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini Bapa. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah raya minggu ini. Kami percaya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Kami percaya Engkau memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap ibadah pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kami percaya Engkau melawat dalam ibadah-ibadah ini. Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kesetiaan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah setiap talenta-talenta yang mereka punyai, mereka berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah pergumulan di dalam hidup mereka. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan membuka jalan bagi setiap masalah-masalah mereka Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan kemenangan kepada mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-Mu Ibu Suryati yang sedang sakit. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi atas anak-Mu ini Bapa. Mujizat-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupannya Bapa. Kami percaya Bapa, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan segala sakit penyakitnya Bapa. Kami juga berdoa Bapa, yang susah kami percaya Engkau memberikan penghiburan dalam hidup mereka Bapa. Yang lemah kami percaya Engkau menguatkan mereka Bapa. Yang patah semangat kami percaya Engkau memberi kekuatan yang baru dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Dan kiranya Engkau juga terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Karena kami percaya pengharapan-Mu selalu mendatangkan kepastian dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, apapun yang kami pergumulkan pada malam hari ini Bapa, kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami Bapa. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengikuti doa live ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati dalam kehidupan mereka Bapa. Biarlah setiap pergumulan mereka, kami percaya Engkau yang akan membuka jalan bagi mereka Bapa. Karena kami percaya Bapa, jika pintu yang satu tertutup, maka kami percaya Engkau akan membuka pintu-pintu yang lain Bapa. Dan Engkau akan memberkati mereka semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong, memelihara, bahkan sampai hari besok pun Tuhan sudah ada di sana. Malam hari ini kami baca merenungkan firman-Mu, beri kami kekuatan dapat mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami untuk hari-hari yang kami lalui. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus itu baik, katakan amin. Efesus 5 ya.
Efesus pasal yang kelima, surat Efesus pasal yang kelima. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, sebab anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. 21. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun
masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, sampai di situ pembacaan Alkitab kita, Efesus pasal yang kelima. Hidup sebagai anak-anak terang, bukan sebagai anak-anak gelap, ya. Anak-anak terang itu selalu kelihatan dan disoroti oleh banyak orang, ya, tidak tersembunyi hidupnya, ya, seperti lampu Philip, ya, terang terus terang. Kayaknya ada sudah nggak ada yang ingat ya Pak ya? Terus terang Philip terang terus. Ya, terus terang Philip terang terus, ya. Nah, hidup sebagai anak-anak terang, ya, kuncinya ayat 2, hiduplah di dalam kasih. Ya, hiduplah di dalam kasih karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah memberi contoh lebih dahulu kepada kita bagaimana Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan mengasihi kita, Ia mengorbankan dirinya, menyelamatkan kita, ya, menuntun kita. Itu hiduplah dalam kasih. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa berat susahnya hidup di dalam kasih, ya kan? Kalau kita dikasih senang, ya kan? Tapi kalau kita mengasihi orang, apakah kita juga merasa senang? Seperti kita dikasih oleh Tuhan, kita senang. Nah, apakah kita mengasihi Tuhan juga kita merasa senang? Ya, jangan berkurang nilainya, ya kan? Kita dikasih Tuhan tuh senang banget. Terus ketika kita disuruh hiduplah di dalam kasih, senangnya nggak banget, ya kan? Nah, ini ada pengurangan, ya, ada pengurangan. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana hidup sebagai anak-anak terang itu hiduplah di dalam kasih, ya. Hidup di dalam kasih itu perlu belajar terus-menerus, tiap-tiap hari, bahkan tiap-tiap saat. Karena seringkali ego kita itu seringkali naik, ya. Ego kita itu seringkali muncul, ya. Bukan hanya muncul, bukan hanya naik, tapi lompat. Ya nggak Pak? Lompat ego kita ini. Belum disuruh naik sudah naik duluan ini ego kita ini. Kadang-kadang begitu kan. Nah, makanya mengasihi itu juga perlu belajar terus-menerus. Karena kalau nggak dilatih, maka kasih itu semakin lama akan semakin pudar, saudaraku. Nah, kalau kasih sudah pudar, kehilangan rasa, ya kasih itu sudah nggak ada lagi, saudaraku. Yang ada hanya sebuah rutinitas, ya. Nah, apalagi di situ hal yang menarik lagi yang disinggung, kita hidup sebagai anak-anak terang, ya. Jelas ya di situ berbicara masalah mempersembahkan hidup, bukan hanya mempersembahkan materi, ya, menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan. Nah, berarti kalau kita mau hidup di dalam kasih, hidup kita itu adalah persembahan yang harum bagi Allah, seperti Kristus sebagai korban pendamaian, ya. Terus tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran. Nah, ini diulang lagi, ya, tentang manusia daging. Rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, ya, bahkan di situ disebut saja pun jangan di antara kamu. Berarti pamali banget toh. Disebut saja pun jangan, ya kan? Jangan sampai itu terjadi. Kira-kira bisa nggak Pak?
Ini disebut saja pun jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Gitu. Ya. Artinya itu peringatan pamali banget, artinya urgent banget gitu loh. Ya, perkataan kotor. Nah, kita seringkali kata kotor itu ya. Yang kosong atau yang sembrono. Ya. Sebisa mungkin kalau kita berkata-kata dengan orang itu bisa ada manfaatnya. Ya. Dopok seharian penuh nggak ada manfaatnya kadang-kadang. Ya. Ini yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur, banyak bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kalau tidak bisa bersyukur berarti kita kurang bisa menikmat gimana ya? Nikmat apalagi yang kamu dustakan, seperti kata-kata orang-orang di luar sana kan? Ya. Nikmat apalagi yang kamu dustakan, Owen? Ya. Karena ingatlah ini baik-baik. Nah, perlu diingat baik-baik. Bukan yang diingat baik-baik itu pesan orang yang tidak punya dasar, ya kan? Penjelasannya nggak ada, ya kan? Ditanya firman Tuhan nggak ingat nanti. Kalau kata orang ingat, nah, ingat ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, ya, orang cemar, orang serakah, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tidak ada yang mendapat bagian. Ini diulang-ulang ya. Kemarin di 1 Korintus pasal 6 juga punya makna yang sama. Ya, yang dianggap jangan sesat. Ya kan? Di sini juga sama. Nanti di Wahyu juga ada lagi. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah. Jadi banyak orang memanipulasi diri dengan berkata-kata sepertinya ia berhikmat, bijak, tapi sebenarnya bukan kebenaran yang dia katakan, tapi ya menurut saya. Nah, makanya di sini di bagian ayat berapa? 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Nah, kira-kira kata bebal nih apa nih? Bebal. Sering kan ngomong bebal? Atau dengar? Dengar. Tapi paham enggak bebal itu apa? Wan. Hah? Orang yang susah dikasih tahu padahal dia tahu salah. Bebal, ya kan? Jadi sebenarnya dia tahu, tapi dia nggak mau tahu dan tidak mau dikasih tahu. Akhirnya tidak mau berubah. Itu namanya bebal. Tetapi seperti orang arif, ya, orang arif ini menerima nasihat, ya. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Nah, sudah bebal, bodoh pula. Ya kan? Nah, di sini kalau ayat ini diterangkan, pasti banyak orang yang panas kupingnya ketika pendeta ngomong jangan seperti orang bodoh. Kasar sekali, padahal ayatnya bunyinya seperti itu. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Terus harus diganti dengan apa kata ini? Ya.
Sebenarnya orang bodoh itu orang pintar, orang tahu, atau orang nggak bisa apa-apa. Coba kalau merujuk kepada atasnya, bebal. Orang bodoh itu nggak bodoh-bodoh amat, dia sebenarnya tahu, tapi dia nggak mau tahu. Makanya disebut bebal. Siapa tokoh Alkitab? Di dalam Alkitab seorang laki-laki, seorang pria yang disebut bebal. Masih ingat siapa namanya? Nabal. Nabal namanya, bebal orangnya. Nah, catat banget. Jangan kayak Nabal kamu. Anak bebal. Ya kan? Nabal itu suaminya Abigail. Abigail itu istrinya Nabal yang akhirnya menjadi istri Daud. Ya. Oke. Gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi sebenarnya bodoh ini pintar loh. Karena di sini usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya. Nah, banyak orang pintar tapi nggak mau mengerti kehendak Allah. Banyak orang tuh pintar tapi seperti ular. Seperti ular. Lagunya siapa itu? Seperti ular, hah? Hello. P. Ya itu seperti ular. Lupa. Ya udah. Aku juga lupa. Bukan penari ular ya. Usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah itu sebenarnya kalau dalam bagian ini ucapkanlah syukur. Ya, di atas tadi ucapkanlah syukur, ayat yang keempat. Sebaliknya ucapkanlah syukur. Sementara di ayat yang ke-20 ucaplah syukur senantiasa, ditambah senantiasa. Kalau orang bisa mengucap syukur senantiasa, ya, dia akan semakin paham apa yang menjadi kehendak Allah. Ada musibah, terima kasih Tuhan. Ada musibah ya. Kenapa yang terjadi? Itu pasti salah dia itu, gitu kan. Terus ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu loh. Baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Walaupun ketika mau mengucap syukur, ketika tidak menyenangkan itu stres ya. Ya bagaimana mengucap syukur, untuk latihan mengucap syukur itu berat. Ya, dalam kondisi kejepit, dalam kondisi kepepet, dalam kondisi kesakitan, ya kan? Kita mau mengucap syukur itu berat. Tapi kalau kita mau belajar mengucap syukur, itu bisa kita lakukan. Akhirnya apa? Kita sudah terbiasa mengalami hal-hal berat. Ya kan? Terbiasa mengalami kekecewaan. Terbiasa mengalami kehilangan. Kehilangan mengucap syukur loh, Pak. Loh ya. Jangan sampai kalau kehilangan tidak bisa mengucap syukur, nggak bisa move on, kita hidup di dalam masa lalu, hati kita masih terpaut dengan masa lalu, kita nggak bisa menjadi manusia baru. Ya, nanti di situ dikatakan ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Nah,
Hanya nama Yesus ada kepastian, ada pengharapan. Masa tidak bisa menjadi orang yang berpengharapan? Kalau tidak bisa move on, artinya tidak bisa punya pengharapan tuh. Sedih terus karena kehilangan sesuatu. Terkadang saya dulu itu hampir-hampir kalau kehilangan sesuatu nggak bisa move on, artinya masih ingat itu. Coba saya akan cari sampai ketemu barang yang lupa naruhnya, hilang. Saya akan telusuri di mana itu. Padahal itu hal yang sepele, ya, hal yang murah, hal yang remeh. Tapi saya tidak bisa melupakan. Saya akan tetap cari sampai berjam-jam pun saya masih mikir tentang hal itu. Tapi sekarang mulai belajar, ya, mulai belajar. Oh ya sudah, nanti saya hanya mikirin hal-hal yang seperti itu. Akhirnya apa? Pikiran saya jadi terganggu, ya kan? Aduh, tadi lupa, ini belum saya sampaikan, gitu kan? Sering kayak gitu nggak Pak? Kelupaan, lupa belum? Waduh, apalagi kalau pas mau mendoakan lupa siapa yang didoakan. Aduh, lupa saya. Aduh. Giliran sudah di depan. Tadi papi ini ulang tahun. Apa iya tante? Oh, maaf saya lupa. Saya kejar orangnya sampai ke depan. Tapi saya masih merasa bersalah. Akhirnya minggu kemarin saya doakan lagi kan. Karena masih merasa bersalah. Kenapa kemarin kok begitu lupa gitu loh, ya. Nah, terkadang kalau nggak bisa kita akan merasa bersalah terus menerus, ya kan? Merasa kehilangan terus menerus, merasa kecewa terus menerus. Nah, kalau kecewa kita pelihara, kita nggak bisa sukacita, ucap syukur nggak bisa. Walaupun dikasih berkat yang banyak pun kita nggak bisa ucap syukur, gitu kan? Nah, di situ ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Namun diajak nyanyi nggak mengong, nggak mingkem, gimana Wan? Kalau nyanyi sudah keluar suaranya belum Wan? Keluar. Oh bagus. Nanti tak rekam besok minggu. Noni sudah keluar suaranya belum nyanyi? Hah? Nanti tak selfie, aku tahu, Om tahu dari depan itu udah kelihatan lagi. Ini tak lihat tadi. Masih buka mulutnya atau masih tertutup mulutnya? Gitu. Ya. Mengucap syukur, nyanyi itu juga mengucap syukur gitu loh. Ya. Bersorak-sorak, bernyanyi dan bersoraklah. Oh, tambah berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorak. Ya. Bagi Tuhan dengan segenap hati. Walaupun sekarang Om Nono itu sering dicaci maki di media sosial. Siapa yang ngajarin nyanyi-nyanyi di gereja? Siapa yang ngajarin nyanyi-nyanyi kalau ibadah? Semakin banyak itu Pak. Ya. Ya. Suka-suka kamu lah. Ya, ibaratnya kan. Oh, aku mengucap syukur, aku mau memuji Tuhan, ya suka-suka aku dong. Masa mau memuji Tuhan, wahai Tuhanku, masa begitu? Ya kan? Bagaimana mau memuji Tuhan itu gimana coba? Mau meninggikan Tuhan itu di mana? Gitu kan? Ya, di sini bagaimana hidup kita belajar dalam keseharian. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, ya. Kuncinya hidup di dalam kasih kalau punya takut akan Tuhan. Kalau nggak ada rasa takut akan Tuhan, orang tidak bisa hidup di dalam kasih, ya. Nah, dasar takut akan Tuhan itu dasar dalam hubungan suami istri
di ayat 22 sampai ayat 33. Endingnya, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, dikembalikan posisinya, Pak. Kan di atas disebut yang pertama hai istri. Nah, sekarang dikembalikan posisinya di ayat penutupnya, ya. Hai, mana tadi? Bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu. Nah, itu dikembalikan lagi itu, ya. Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan seperti kita takut kepada siapa, Bang, ya? Kepada kepala sekolah. Ketemu kepala sekolah takut. Enggak ya. Yang kamu takutin siapa, Bang? Enggak ada. Hah? Sama-sama manusia apa yang takut? Hah? Sama-sama manusia apa yang takut? Terus yang kamu hormati siapa, Bang? Ya bapak ibu. Papi mamimu? Tapi juga iya. Oh. Ya kan? Terus apa pengertian takut akan Tuhan di sini? Mentaati perintah Tuhan. Ada ketaatan, ada apa lagi? Apa lagi? Apa nih dibantu nih? Ayo dibantu prok. Jangan tanya pada audien. Hah? Setia? Ya, Tadi apa? mentaati perintah. Mentaati, setia, terus ada lagi nih, bantu nih. Hah? Usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, kalau untuk mengerti kehendak Tuhan, ketaatannya itu jadi benar. Kalau taat tidak mengerti, ya gimana? Nah, seperti minggu yang kemarin ketika Om Nono tanya, firman Tuhan apa yang kamu ingat pesan dari orang tuamu? Nggak ada tuh. Masih ingat kan, Pak? Nah, firman Tuhan nggak ingat, tapi pesan kata-kata manusia ingat, tapi nggak dilakukan juga tuh. Nah, kalau firman Tuhan nggak diingat sama sekali kan repot. Ini ya, ucapkanlah syukur. Oke. Kalau yang suami istri lain kemarin kan Selasa yang Rabu yang lalu sudah. Nah, Mbak Suci dapat apa? Hah? Istri itu kepada suami. Makanya aku bingung, kok gak ada suaminya. Aku mau bahas soal keluarga, itu banyak tertuduh saya. Karena banyakan wanita. 80% gak ada suaminya. Nah, single. Lah aku khotbah tentang pasangan suami istri, lah aku malah khotbah sopo iya. Nah, repotnya audiennya pincang. Ya, laki-lakinya males-males nang gereja. Coba ya. Nah, makanya ini didengerin yang doa sehati Rabu yang lalu, yang suami istri udah. Yang atasnya aja, Mbak.
Wan, siap-siap, Neni siap-siap. Nah, dibaca. Ayat mana Noni? Ya Wan. Ayo tante tidur nih tante. Tunduklah kepada suamimu. Sudah jelas itu. Sudah jelas. Ada mana ya? Oh tidak. Ayat itulah. Pernah kalau kesaksian aja ketika saya tantang, yang mau jadi pemimpin kamu atau saya? Katanya nggak bahas. Oh iya. Dari Nanti Noni gak nyambung nanti. Ya, yang atas saja. yang atas ayat 1 itulah. Kalau menurut saya ayat 1 itu ringkasan dari apa yang dijabarkan di ayat-ayat selanjutnya ya. Jadi penurut Allah. Penurut itu imitasinya Allah. Dalam bahasa Inggrisnya itu imitators. Duplikat. Imitators kalau di terjemahan bahasa Inggris. Ya, imitators. Berarti kan kita menduplikasi. Nah, ya duplikat. Mereka ulang sepersis mungkin dengan apa yang aslinya kan gitu. Itu imitasi kan. Jadi kita mengambil pola yang Allah seperti itu ya gitu yang kita lakukan. Yaitu tentang apa? Tentang kasih. Hidup di dalam kasih bagaimana mengasihi Allah, sebagaimana Kristus telah memberikan teladan tentang kasih itu. Sebenarnya khotbah 1 ayat ini cukup untuk sebulan ya. Jadilah penurut Allah. Terus dibahas, kamu yang nggak nurut apa aja. Udah ya, tambah panjang ini kan. Cuma 1 ayat itu aja coba. Jadilah penurut Allah, aplikasinya apa gitu kan? Aplikasinya ya ayat itu ke bawah itu. Ya. Kan jadilah penurut Allah itu compare-nya usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Kalau jadi penurut nggak mengerti kehendak Allah, yang dituruti yang mana, yang diduplikasi yang mana. Makanya Edileo membuat leadership soal duplikasi kan. Jadi semua bahwa junior-juniornya itu menduplikasi gaya Edileo. Pernah ngamati nggak Pak? Belum. Anak buahnya Edileo, pendeta Edileo, Apalop, itu kan semuanya gayanya, khotbahnya mirip sama Pastor Edileo. Atau di JPCC juga duplikasi sistemnya, mirip kayak foundernya. Siapa itu foundernya? Jose Carol sama yang seniornya Jeffrey Rahmat. Jadi gayanya mirip-mirip. Jadi Imitasi. sampai kepada hubungan suami istri. Imitators. Udah ketemu Mbak? Hah? Lu malah lali. Yang ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sadar. Puji Tuhan. Satu orang bertobat. Sadar. Hidup dalam kegelapan dulu ya. Sadar ya. Wan, udah ketemu? Loh, malah santai-santai. Ini doa penutupnya tergantung kamu loh. Kata hari ini Wan. Sebentar lagi Noni loh, siap-siap nih.
Nanti kalau kelamaan pulangnya lama. Ya belum, Wan? Ayo nih gantian. Kamu berlama. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang lupa, tetapi seperti orang bijak. Awas, jangan kayak orang bebal kamu ya. Berarti yang jadi orang bebal itu berarti bodoh. Hah? Diajari nggak mau. Hah? Diajari nggak mau itu apa namanya? Bebal. Ya. Wan, udah ketemu Wan? Ayat 11, janganlah mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Telanjangi perbuatan-perbuatan itu maksudnya apa? Kau nanya? Ayat berapa tadi? 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Yang di atas tadi mana tadi? Serakah, pencemaran, kata-kata kosong, kata-kata kotor. Ya. Maksudnya telanjangi itu. Apa aja? Bukakan. Dikasih tahu. Kasih tahu ya, dikasih tahu salahnya gitu kan. Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dikasih tahu bahwa itu salah. Tegurlah. Tegurlah. Kan orang bebal tadi kan enggak dikasih tahu baik-baik nggak bisa. Maka ditelanjangi. Kalau ditelanjangi akhirnya apa? Jadi tahu. Malu. Lah karena telanjang jadi malu jadinya. Nah, kalau dikasih tahu baik-baik kadang-kadang memang nggak mau tahu. Maka perbuatan-perbuatan yang dalam kegelapan itu yang di atas tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka di situ sampai telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kalau sudah sampai begitu berarti sudah nemen, Wan. Nah, tahu nemen apa? Kebangunan. Hah? Kebangunan. Ah, cocok. Bu, Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. amin ya. Kesimpulan Pak wes. Kesimpulannya yang tadi sudah disampaikan, hidup sebagai anak-anak terang. Jadi kesimpulannya ada di ayat 1 dan 2. Kenapa? Ada di ayat 5. Jadi ada di ayat 15 16. Itu. Wes, Itu yang harus dilakukan. jadi ayat pertama dan ayat penutup, ya kan, satu paragraf itu kan kuncinya di ayat pertama dan ayat penutup. Iya. Nah, terus perikop yang kedua itu juga kuncinya di ayat 22 dan 33. Iya kan? Jangan lupa naruh kuncinya. Kalau lupa naruh kuncinya nggak bisa dibuka pintunya. Makanya kita tahu ayat ini ya, itu ayat 15 nih. Perhatikan hidup kita, apakah kita seperti itu apa enggak? Ya. Sudah benar apa enggak gitu. Kadang-kadang merasa benar ya Pak. Kadang-kadang merasa benar menurut dia, tapi menurut pandangan Alkitab atau mungkin Ya. menurut Tuhan mungkin berbeda ya. Karena egois kita masih tinggi.
Aku baru baca buku bahwa di dunia ini tidak ada kata benar dan kata salah. Karena masing-masing orang punya standar masing-masing. Jadi kalau orang mengatakan itu salah, berarti standarnya dia salah. Orang itu mengatakan benar, standarnya dia benar. Nah, kebenaran yang mutlak itu di mana? Kan berarti harus ada kebenaran mutlak supaya ada standar kebenaran. Ini salah dan itu benar. Salah kata siapa? Nah, benar kata siapa? Ya berarti yang mutlak kan harus punya otoritas. Ya kan? Lah saya punya otoritas apa sehingga mengatakan Noni salah? Saya punya otoritas apa mengatakan Noni benar? Jangan-jangan menurut subjektivitas, menurut pandangan saya pribadi, Noni salah, Noni benar. Nah, standar mutlaknya di mana? Apa yang Alkitab katakan itu benar dan itu salah. Berarti yang mengatakan benar dan salah itu otoritas. Otoritas siapa? Otoritas ilahi. Nah, standar kita Alkitab atau standar kita memang ukurannya kebaikan kita, moral kita. Kan moral kita, Pak, yang bikin itu salah, itu benar. Nah, kalau itu yang dipakai berarti tidak mutlak. Benar menurut Pak Victor belum tentu benar menurut saya. Berarti kan tidak mutlak. Berarti perlu standar mutlak supaya bisa kita pakai sama-sama. Gitu kan, Pak? Ya, kalau sudah Alkitab yang ngomong ya dibantah lagi, ya nggak bisa. Berarti nggak usah pakai Alkitab. Kan begitu. Makanya Alkitab itu pelita bagi kaki supaya tidak tersandung. Haleluya. Selamat malam semuanya, Bu Endang, Pak Mukmin, ya, siapa tadi, Pak Joni dan Inang Sinaga. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita semua dalam pemeliharaan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur buat kasih-Mu, pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu. Kami rindu untuk dapat berjalan dalam kebenaran firman-Mu hari lepas hari, sehingga kami dapat menikmati sukacita Tuhan dari hari ke hari. Pimpin setiap kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, belajar untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal, belajar menerima apa yang Tuhan proseskan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, saudara-saudara kami yang sudah mengikuti sampai di sini. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan terjadi, pemeliharaan Tuhan terjadi, kesehatan terjadi, dan kami dapat istirahat dengan tenang, aman, dan nyaman. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya akan kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan Yesus, katakan amin. Salam, Tuhan memberkati. Amin.